Selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun berada saat ini. Senang sekali kita bisa bersama dalam 30 menit saat teduh. Mari kita mempersiapkan hati kita percaya Tuhan sedang menyediakan berkat-berkat-Nya untuk kita semua. Amin. Mari tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa. Haleluya. Pagi ini Tuhan kami kembali datang di hadirat-Mu dengan rasa syukur. Kami datang Tuhan untuk segala perlindungan-Mu, untuk segala pertolongan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Pagi ini kami mau menyembah, kami mau memuji Tuhan, kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, kiranya Roh Kudus yang bertahta, Roh Kudus yang mengambil alih, ya Roh Kudus yang menjadi pusat penyembahan kami. Terima kasih Bapa, kami mulai memuji menyembah Tuhan hanya di dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Kita percaya bahwa pertolongan Tuhan selalu tepat waktu. Amin. Amin. Dia punya cara untuk menolong kita dengan cara-caranya yang ajaib. Mari kita mau mengangkat pujian ini. Kita sembah Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan menolong kita. Haleluya. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Takkan ku ragu Tuhan, takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Katakan, kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan
keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Haleluya. Kau dahsyat dalam perbuatan-Mu Tuhan. Kau ajaib dalam segala jalan-Mu. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau ajaib. Jalan-jalan-Mu sungguh terbukti dalam kehidupan kami. Tuhan punya banyak cara untuk menolong kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Mari engkau yang saat ini bergumul di dalam masalahmu, ingat kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang ajaib. Pertolongan yang ajaib, sungguh ajaib di dalam hidup kita. Mari kita berserah kepada Tuhan. Haleluya. 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 Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hati kami tenang Tuhan ketika berada di hadirat-Mu. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Katakan pertolongan-Mu. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi,
hatiku, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Ku percaya pertolongan-Mu, ku percaya Tuhan, ku percaya Kau dahsyat, Kau ajaib. Haleluya. Kami sembah, kami sembah, kami sembah Allah yang hidup. Kami sembah Kau Yesus Tuhan. Oh, Rabakalamaya Ralamasya Karyalamaya Rabakalamasya. Mari sembah Dia. Oh, haleluya. Ya karya kalamba karya lamaya karya lamaya rabasando. Oh, ya rabaya rakara lamaya rala. Haleluya. Pertolongan-Mu ajaib, Engkau dahsyat, Engkau Allah yang heran. Sungguh ku bersyukur. Ya Rabba karya Rabba karalama ya karya Rabba. Sungguh dahsyat Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hosana yang kami sembah. Oh, terima kasih, terima kasih. Kami tahu di dalam hadirat-Mu selalu ada kekuatan baru, pertolongan Tuhan yang ajaib. Oh haleluya, sungguh heran. Kau punya banyak cara untuk menolong kami Tuhan. Engkau dahsyat, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih. Sampai hari ini kami tetap percaya bahwa Tuhan selalu menolong kami, bahwa pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami dengar firman-Mu, kiranya firman-Mu ini Tuhan, itu menyejukkan hati kami, menjadi rema kekuatan bagi kami yang tidak berdaya Tuhan. Tuhan, Engkau yang menolong seluruh anak-anak-Mu Tuhan, yang mengikuti acara renungan pagi ini. Kiranya Tuhan, Roh Kudus berbicara, Roh Kudus menjamah, Roh Kudus menolong, Roh Kudus menyediakan jalan-jalan yang terbaik bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik. Kami bersyukur pada pagi hari ini, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita semua tetap sehat dalam perlindungan Tuhan, dipenuhi damai sejahtera dan sukacita, sehingga kita bisa senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Saudara, mengucap syukur pada masa suka itu mudah sekali. Tetapi tetap mengucap syukur pada masa sukar, nah ini tidak mudah. Apalagi kita yang sedang menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa sekali lagi. Bapa di dalam surga, terpujilah nama-Mu. Adalah suatu anugerah buat kami semua pagi ini kembali bisa hadir di hadapan Tuhan, mempersiapkan hati kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas segala kebaikan, kemurahan, berkat dan anugerah Tuhan sepanjang hidup kami. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya dalam pimpinan Roh-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin.
Saudara-saudara, pagi ini saya mau mengajak kita merenungkan firman Tuhan, yaitu dengan satu tema, cara mudah mendapat pertolongan Tuhan. Mari kita baca di Yesaya pasal 30 ayat 15. Firman Tuhan berkata, ya, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Nah, saudara, enggan di sini di dalam Alkitab terjemahan yang baru, edisi yang terbaru itu artinya tidak mau, ya. Saudara, firman Tuhan adalah perkataan Tuhan. Nasihat Tuhan adalah ajaran Tuhan, kebenaran Tuhan. Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, Allah penebus, Allah seluruh umat di bumi ini, Allah yang telah menebus dosa-dosa kita, yang telah menyelamatkan kita dan menguduskan kita oleh darah Yesus Kristus. Tuhan menghendaki supaya kita semua yang telah ditebus, diselamatkan, supaya taat dan senantiasa menuruti firman-Nya. Di Yesaya 48 ayat 17 dan 19 dikatakan bahwa sebab firman Tuhan yang mengajar kita tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun kita di jalan yang harus kita tempuh, yaitu jalan yang benar. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, artinya mengikuti taat pada firman-Nya, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti, dan keturunanmu akan mendapat pertolongan dan tetap terpelihara di hadapan Tuhan. Saudara, Tuhan menjanjikan cara yang mudah untuk kita mendapatkan pemeliharaan dan pertolongannya. Dari ayat Yesaya 30 ayat 15 tadi, ada 3 cara yang mudah yang Tuhan janjikan. Yang pertama adalah bertobat. Saudara, bertobat artinya meninggalkan dosa, ya, meninggalkan kesalahan, pelanggaran, kejahatan, dan pemberontakan terhadap Tuhan. Hati kita berbalik kepada Tuhan dan taat melakukan perintah dan kehendak-Nya. Nah, di Yesaya 30 ayat 1 sampai 7, di situ disebutkan bahwa dosa demi dosa yang dilakukan bangsa Yehuda, yaitu orang-orang Yahudi pada zaman Nabi Yesaya waktu itu, merupakan suatu kesalahan dan kebodohan mereka. Adalah yaitu mereka itu melaksanakan suatu rancangan yang bukan dari Tuhan, memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan Roh Tuhan. Mereka berbuat segala sesuatu tanpa bertanya, tanpa minta nasihat, tanpa minta tuntunan Tuhan. Mereka melakukan segala hal menurut kehendak hati mereka, sesuka hati mereka. Bila mereka dihina, diserang oleh bangsa-bangsa tetangga tertentu, mereka itu mencari bantuan dari bangsa tetangga lain dan bukan mencari pertolongan kepada Tuhan dan menaruh percaya pada Tuhan. Dalam melawan orang Israel, mereka mencari bantuan kepada orang Aram. Dalam melawan orang Aram, mereka mencari pertolongan kepada orang Asyur. Dalam melawan orang Asyur, mereka mencari bantuan kepada Mesir. Di situ dikatakan bahwa mereka berangkat ke Mesir untuk berlindung pada Firaun dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir.
mencari perteduhan dan pertolongan dari Mesir. Artinya bahwa pada saat mereka mengalami kesesakan, mengalami masalah, mengalami kesusahan, mereka itu mencari perlindungan dari manusia. Saudara, sebagai umat kesayangan Tuhan, sikap tidak mencari Tuhan, tidak berharap kepada Tuhan, dan tidak mengandalkan Tuhan adalah sikap hati yang tidak percaya, sikap hati yang sombong, dan Tuhan tidak senang, dan Tuhan mau supaya kita bertobat. Firman Tuhan di Yeremia 17 ayat 5 dan 7 berkata, "Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan." Saudara, cara yang kedua ya untuk kita mendapatkan pertolongan dari Tuhan adalah kita diminta untuk tinggal diam. Tinggal diam, saudara, artinya menanti-nantikan Tuhan. Duduk di bawah kaki Tuhan, mencari wajah Tuhan dan kekuatannya, bersekutu erat dengan Tuhan. Waktu berdiam diri di dalam hadirat-Nya dengan hati yang merindukan perjumpaan dengan Tuhan, percaya dan berharap sepenuhnya pada pertolongan dan lawatan dan belas kasih-Nya Tuhan. Saudara, pada saat kita menanti-nantikan Tuhan, maka Tuhan akan melawat kita. Tuhan akan menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Tuhan akan memperbaharui roh dan jiwa kita, sehingga kita itu beroleh kekuatan dan semangat baru. Seumpama Raja Wali yang bisa terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya di tengah badai. Ya, saudara tahu bahwa Raja Wali adalah burung yang sangat unik ciptaan Tuhan. Justru di tengah badai yang besar dia bisa terbang tinggi. Nah, kalau kita yang berdiam diri menanti-nantikan Tuhan, maka kita itu diibaratkan seperti Raja Wali. Justru di tengah-tengah badai, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah himpitan, kita dapat berlari semakin jauh. Artinya kita dapat melalui itu semua. Kita dapat melakukan perkara-perkara, tugas-tugas yang besar, dan kita tidak bisa menjadi lesu. Kita dapat berjalan jauh, kita tidak menjadi lelah karena kita beroleh kekuatan yang daripada Tuhan. Saudara, di Yesaya 30 ayat 18 dikatakan bahwa Tuhan ya menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Menanti-nantikan saatnya menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Kapan, saudara? Yaitu pada saat kita menanti-nantikan Tuhan. Pada saat kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Pada saat kita ya merindukan Tuhan. Pada saat kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Disitulah Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Sebab ya Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Saudara, yang ketiga, untuk kita, Tuhan janjikan kita mudah mendapatkan pertolongannya apabila kita tetap tinggal tenang dan percaya. Saudara, tenang artinya itu jiwa kita itu aman dan tentram ya. Hati dan pikiran kita itu tidak gelisah, tidak galau, tidak kacau, tidak kalut ya, tidak bergejolak, tidak terombang-ambing ya. Hati kita itu tenang, saudara. Pikiran kita tenang. Saudara, jiwa kita ya, pikiran hati itu bisa tenang apabila
kita itu bersekutu erat ya dengan Tuhan. Hati kita melekat kepada Tuhan. Hati kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus penyelamat kita. Nah, pemazmur berkata ya di pasal 62 ayat 2 dan 3. Dia berkata bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak goyah. Jadi saudara, ketika kita ada masalah saudara, ketika kita ada beban berat, ketika kita ada dalam saat-saat yang sulit bergumul, saudara, kita tidak bersungut-sungut, kita tidak menggerutu, kita tidak putus asa, kita tidak kecewa, tetapi kita dekat dengan Tuhan. Kita tetap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kita bergantung pada kuasa-Nya, kebaikannya. Kita menjaga kekudusan emosi kita. Ada kedamaian di hati kita dan pikiran kita. Bersandar pada Tuhan, mengandalkan Tuhan dengan keyakinan yang kudus bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan apa yang Dia kehendaki, sanggup menolong kita dalam perkara, dalam masalah seberat apapun. Tuhan Yesus sanggup melakukan dan memberi yang terbaik kepada umat-Nya. Saudara, hati yang percaya itu adalah bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Saudara, pada bulan April ya 2023 yang lalu, adik ipar saya terdeteksi kanker payudara dan sudah masuk ke stadium 4. Hasil biopsi ya, terdata bahwa kankernya itu ganas ya, dan hasil PET scan terlihat bahwa sel kanker itu ya sudah menyebar ke seluruh tubuhnya, ke paru-paru ya, ke levernya, menyebar ke tulang-tulangnya, ke rahimnya, ke ususnya. Saudara, sudah ada di mana-mana, mengerikan sekali. Dan yang ajaib adalah saya melihat bahwa kondisi fisiknya itu tetap bugar. Aneh ya saudara ya, dengan sel kanker yang sudah menyebar di seluruh tubuhnya itu dia masih bisa tetap kelihatan bugar ya, biasa gitu, tidak bed rest saudara. Nah, cuman kelihatan agak kurus ya. Ketika konsultasi dengan Profesor Doktor ya, spesialis kanker Fuda Hospital Guangzhou, kebetulan pada bulan Mei ya ada tim dokter dari Fuda Hospital yang datang berkunjung ya di Medan. Nah, saudara, ketika dokter ini melihat ya hasil PET scan ini, dia sampai menggeleng-geleng kepala saudara dan mengatakan bahwa ini sangat berbahaya sekali, harus cepat ditangani. Dan kemudian kami konsultasi lagi ya, adik ipar saya konsultasi lagi dengan tim dokter ya di RS Rumah Sakit Spesialis Kanker yang ada di Kuala Lumpur. Nah, dokternya juga geleng-geleng kepala saudara dan mengatakan ini sangat berbahaya dan menyarankan harus cepat ya jalani prosedur kemoterapi sebanyak 6 kali, kemudian harus 19 kali radiasi, dan setelah itu ya akan diobservasi lagi dan kemungkinan ya butuh ya pengangkatan payudara. Nah, saudara, mendengar ini semua, adik ipar saya itu takut sekali. Dia putus asa, dia bersungut-sungut ya, dia kecewa ya, dia pokoknya terasanya ya dia ingin mati saja ketimbang dia memikirkan dia harus menanggung penderitaan yang nantinya begitu hebat ya akibat daripada semua apa yang harus dia jalani dari kanker ini. Saudara, saya mengatakan ya kepadanya dan memberi dia semangat, mendorongnya ya supaya dia bertobat, dia tidak boleh bersungut-sungut ya pada Tuhan ya. Dia harus ya percaya, bahkan tingkatkan imannya, percaya sepenuhnya pada Tuhan Yesus itu berkuasa melakukan mujizat. Tuhan Yesus itu sanggup ya untuk mengobati, sanggup menyembuhkannya. Bagi Tuhan Yesus itu tidak ada yang mustahil.
Dan saya ya mendorong supaya dia itu miliki ya hatinya supaya tenang ya, supaya dia tetap taat mengikuti saran dokter ya, sebab dokter adalah alatnya Tuhan, saudara ya, untuk menyembuhkan sakit penyakit kita. Ya, jadi saudara ya, Tuhan menyembuhkan penyakit kita ya itu ada caranya dengan artinya kesembuhan secara natural, di mana ya dokter ya obat-obatan itu semua menjadi alat sarana Tuhan. Dan kemudian ada penyembuhan secara ilahi yang tidak memerlukan ya tenaga dokter, tidak memerlukan obat-obatan, itu mujizat ya kesembuhan yang terjadi. Nah, saya menyarankan ini semua adalah kedaulatan Tuhan. Kalau Tuhan menghendaki kita menjalani ya secara medis, kita harus taat, kita harus ikuti apa yang Tuhan kehendaki. Nah, saudara, kemudian singkat cerita adik ipar saya menjalani kemoterapi ini dan saya minta dia selama ya menjalani kemoterapi ini agar dia tetap ya dekat dengan Tuhan, tetap dia intim bersekutu dengan tenang dia dengan Tuhan ya, dia tetap aktif ya, tetap diam ya di dalam Tuhan ya, banyak berdiam diri di hadapan Tuhan, banyak berdoa, banyak membaca Alkitab, banyak dengar firman Tuhan. Dan bukan hanya konsumsi obat ya, tetapi lebih penting mengkonsumsi firman Tuhan. Dan saudara, kami sering doa bersama. Saudara, setelah selesai 6 kali kemoterapi, tepatnya 15 September yang lalu, nah adik ipar saya di PET scan lagi untuk melihat hasil kemoterapi setelah 6 kali ini. Dan saudara, ternyata semua sel kanker itu sudah hilang, sudah bersih dari tubuhnya. Dan dokter itu juga mengatakan ya, ini adalah mujizat Tuhan ya. Dokter kemudian mengeluarkan surat ya, menyatakan bahwa adik ipar saya sudah bersih dari kanker. Puji Tuhan, saudara. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, saudara, jika ada masalah apapun, jika ada persoalan pergumulan apapun, saudara ingat ya bahwa Tuhan selalu mau menolong kita karena Tuhan mengasihi kita. Ingat ya, pilih ya cara yang mudah untuk mendapatkan pertolongan Tuhan. Jangan mengandalkan hikmat sendiri, jangan mengandalkan kekuatan sendiri, saudara. Tetapi bertobatlah, berdiam diri menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Kita tinggal tenang, percaya saudara pada Tuhan. Ingat bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat kita yang mau menyelamatkan kita dari persoalan apapun. Bahkan semua dosa-dosa kita pun sudah Dia tebus. Hidup kita pun telah Dia selamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, kalau saudara merasa bahwa renungan firman Tuhan ini memberkati saudara, mari saudara share, saudara bagikan kepada teman-teman yang lain supaya semua orang yang mendengarkan ya firman Tuhan yang mengikuti renungan saat teduh pagi ini diberkati Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat renungan firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau adalah Tuhan Yesus yang mengasihi setiap kami. Engkau tahu Tuhan semua pergumulan, persoalan, beban, berat dan apapun yang kami jalani dalam kehidupan kami. Engkau selalu ada bersama dengan kami dan Engkau selalu mau untuk menolong kami. Oleh karena itu Tuhan, ajarilah kami Tuhan, supaya Tuhan kami selalu menyerahkan seluruh hidup kami kepada Engkau, supaya kami selalu berharap dan mengandalkan Engkau, supaya kami senantiasa membangun hubungan intim dengan Engkau, supaya kami selalu dekat dengan Engkau,
Tuhan memberkati kami semua Tuhan yang mengikuti saat teduh pada pagi hari ini dan yang mendengarkan firman-Mu. Kami serahkan semua saudara-saudara kami dalam penyertaan-Mu Tuhan. Turunlah berkat-Mu berlimpah-limpah dalam kehidupan mereka semua. Tolong Tuhan dalam setiap pergumulan dan permasalahan. Teguhkan dan kuatkan iman mereka semua. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala berkat dan anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari saudara kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa di surga yang berlimpah-limpah dicurahkan kepada kita semua. Cinta kasih sejati dari Yesus Kristus dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.